Ya kan ini mantangan kuno deh, udah gitu gue ikut mundur pula. Tapi cuma gituan, alhasil tanya yang kesel milih ngelakuin pembantaiannya sendiri. Wah jangan kurang sih. Ujung-ujungnya sekuat si bocah langsung aja turun ke markas mereka. Kayak juga tetap kuat, kalau dia kan gak akan bisa nembus armor dukun. Dan dia dengan ngelutin markas, hanya sih belum puas, jadinya pengen nyerang tim katanya. Cuma karena ada aturan yang menyerangkan deklarasi perwakilan. Bikin pengumuman beneran sama aku. Ade pengen perang sama kakak sekalian. Ade pengen perang sama kakak. Ini lucunya karena bejir banyak. Enggak, karena kalau dia dilakuin atas nama Osiris, mereka nih yang akan dibuat mengalahkan Haibal. Berkat kemenangan skuad aja kemarin, Empire jadi salah satu yang dekat sama kemenangan. Sekarang masalahnya perbatasan ke negara Republik Entente. Pemimpin teratas sih nyerang ke Entente lebih mudah biar jadi supply mereka kebuka. Alhasil batalion 203 itu masih lagi belum gerak kesana. Dia keras lagi bagai ada libur. Kok kalian senang sih beres briefing? Tanya curiga kenapa atasan kasih mereka kesana. Abisnya kalau didiemin juga makan si bocil merahnya ada campur tengah negara lain. Atau lebih parah, jangan-jangan semua ini rencana X. Sementara itu, pasukan di perbatasan Entente lagi kesusahan ngelawan mereka. Apalagi muncul pesawat-pesawat ngebantuin. Bener-bener nggak bisa mundur soalnya. Kalau kalah, suplai perbekalan Empire bakal akan diserang. Untungnya bala bantuan muncul yang pastinya dari batalion 203. Tanya merintahin skuad bawahannya buat ngelawan Proco, sedangkan skuad si bocil bakal nyerang para pesawat. Sebenarnya sih bakal dikasih backup sama orang yang ini. Cuman ya karena udah jago bantuannya disewa, pada kaget juga begitu tahu kecepatan sampai ketinggiannya pasukan si bocil di atas batas normal. Musuh kali ini nggak cukup amat, masih ada perlawanannya lah. Sedikit ada juga ngasih pengumuman kalau skuad yang kontribusinya paling sedikit bakal disuruh ngejajanin semua. Akhirnya datang juga para pesawat sekaligus dukun-dukun Entente. Si bocilnya kesel ke atas biar jadi MVP dan jadi CNT skuad melawan sisanya. Pada panik dong musuh, ada bocil yang bisa ngejar pesawat. Udah gitu tembakannya bisa dihindarin semua pula. Siap-siap mati keluar. Melihat musuh pada kabur, tanya langsung semuanya sekaligus dan Saat itu si bocil turun buat nyari informasi dari musuh yang sayangnya udah kalah. Soalnya dia malah ketemu sama X. Gimana? Enak ngelawan seluruh dunia? Dor, di tempat lain ada pemimpin pasukan musuh yang lagi santai-santai. Cuma tiba-tiba mereka mendengar malamnya tadi dikasih tahu atasan yang buat lanjut ke markas pertahanan musuh. Dibilang juga negara Kalau lain anime realnya lebih kacau. Keingetan sama omongan X tadi siang. Alhasil tanya langsung deklarasi siapapun yang datang bakal dia bunuh. Di tempat lain ada pemimpin pasukan yang dulu nyerang tanya pas tes X buat lulusan. Dia namanya Anson dan udah naik pangkat. Lagi cerita itulah makanya pas selesai si bapak ketemu sama putrinya. Soalnya bakal pergi dari Entente supaya aman. Anak bernama Mary ini juga udah ngasih hadiah ke ayahnya, yaitu senapan terbaru yang udah dikasih inisial si ayah. Anaknya suka main FPS ya. Kalau tadi sih lagi berharap lakuin rencana selanjutnya. Si bocil bilang buat nunda penyerangannya biar lebih mantap lagi. Cuma si Om Jambang gak setuju soalnya kalau gitu tuh pengecut. Oke, serius. Keluar dari ruangan, gak lama dari sana si Super panggil lagi sama atas. Pengen tahu aja pikirannya ini sebetulnya sadar lah kenapa si mereka bisa penalian menggunakan kekuatan musuh. Tahu dari mana lu bocil? Yang berhubung udah ketahuan, ya udah sekalian bikin batalion 203 yang bakal nyerang mereka. Disuruh ke batalion yang
bersiap-siap turun dari pesawat buat nyerang. Dan begitu pada meluncur, markas musuh langsung kehilangan kontak sama para kapal patroli. Hingga itu aja, hampir semua alat pertahanan hasil berubah. Alhasil terpaksa Hanson turun tangan. Dia bawa satu batalion yang bakal melawan satu skuad nyatanya. Cuman begitu ngeliat lawannya terhidus dari lain, dia kena flashback dan langsung merambung ngedeketin si bocil. Aduh, gua lagi. Untungnya pasukan angkatan laut udah pada datang yang ngambil tugasnya Tanya udah beres. Melihat pertahanannya diobrak-abrik, Hanson gak diem dan maju solo buat balas perbuatan mereka. Hanya itu jadinya all in aja. Sama dewa bu. Fish, mush, karena benteng Fjord sudah diambil alih, pasukan ketinggian Tenter langsung kena mantel. Empire juga sekarang jadi bisa nyerang dengan lebih leluasa. Paling yang kasihan anaknya Amson ngedenger berita yang dia jadi sedih. Beberapa hari setelah penyerangan Fjord, Batalion 203 ditugasin lagi ke Rhine buat beresin perang di sana. Cukup lancar sih, cuman karena tidak hati-hati jadinya dia cedera. Tiba-tiba kalau daerah belakang yaitu kota Aren membelot. Soalnya dulu tempat itu negara republik, cuman harus diberesin supaya jalur supply perbekalan tetap bisa jalan. Biarkannya aja barbar banget. Udah gitu dibagi sama bikin republik yang bikin pasukan Empire nggak bisa apa. Hasilnya kayak biasa, kuotanya disuruh buat beresin masalahnya. Agak susah sih karena ada warga sipil di sana, tapi untungnya udah ada perintah evakuasi. Jadi kalau ada yang masih diem di sana bakal dianggap musuh dan boleh dieksekusi. Seketika si bocil ngejelasin rencananya, pastinya pada ragu dong kalau harus musnahin semua pembelot. Takut ada warga nggak bersalah di sana. Cuman ya gimana lagi, bawahan harus nerima perintah atasannya. Ditambah lagi sebagian prajurit Empire juga ditangkap buat jadi tawanan. Kalau pasukan Republik sih udah siap-siap nunggu kedatangan musuh. Makanya pas kuotanya datang, tiba-tiba mereka ngejarin peluru musuh. Udah gitu daerah perkotaan bikin si bocil susah buat ngejar. Gara-gara serangan tadi juga, wes kena tembak. Alhasil Tanya merintahin dia buat balik. Nggak lama mereka akhirnya bisa pukul mundur. Semua warga yang masih di sini bakal dianggap sebagai musuh. Ngelihat semua pada kealihin perhatiannya, salah satu prajurit tawanan yang bakal mundur. Ini juga jadi bukti warga yang tetap nggak mundur. Semuanya bakal disiapkan. Komandan dukun Republik merintahin buat ngejagain warga. Beberapa jam setelah dia gedor, semua prajurit Empire yang berkawan akhirnya berhasil diselamatkan. Cuma tiba-tiba ada laporan nyuruh Tanya buat ngasih dukun yang lagi jaga warga evakuasi. Maksudnya dia bisa lanjut penyerangan. Grants pastinya nggak setuju dan minta komandannya buat mikir lagi keputusannya. Cuma Tanya tahu kalau ini emang harus dilakuin supaya rantai kebencian anjay, rantai kebencian. Tapi kapten, si bocil bakal ngebiarin protes barisan. Sebagai gantinya, Grant sendiri yang disuruh eksekusi mereka. Sambil nangis si bawahan nembak targetnya. Sementara itu di markas, Rerigen protes lagi. Protes mulu anjir, nggak setuju sama aturan boleh nyerang warga sipil kalau tetap diam di medan perang buatannya si bocil. Cuman kalau bener-bener berbakat jadi tentara, Setur nggak mau potensinya kebuang sia-sia. Alhasil di misi selanjutnya, dia bakal nyuruh sesepupat ngirim perang sama Republik. BTW, Hanson juga masih hidup ya. Habis dicelakai kemarin, diselamatin sama negara sekutu. Dia bilang bisa selamatin berkat Semar Dewa yang merintahin si bapak buat ngebunuh si iblis kecil. Beberapa hari dari Saren diambil alih, si bocil atau pulang pakai kapal laut. Nggak disangka ketemu lagi sama Uger. Pada berbincang dulu lah, si bapak katanya dapat info kalau pasukan Direm bakal disuruh mundur biar musuh pada kebaik buat maju. Dengar-dengar si skuadnya Tanya yang ntar ngelindungin pas pada Bali. Di markas pusat, para atasan juga lagi bahas strategi ini. Meski karena beda-beda, ujung-ujungnya biasa sih juga. Cepat aja ke skuad Tanya ya yang udah ada di garis depan. Udah dikasih istirahat sama musuh. Sebenarnya sih udah dibolehin balik sama markas, tapi si prajurit teladan mana mau nerima itu. Tapi strategi dia majunya ketahuan. Siapa lagi sama gede zaman berkati makanya Bobate beberapa jam kemudian semua yang luka-luka juga masih diobatin. Kalau Bransing masih kepikiran tindakannya kemarin-kemarin. Cuman kita yang dari dulu sama si bocil tahu kalau maksud atasannya aku baik biar si kakak itu lagi orang-orang lagi sakit malah hahaha karena plan awalnya udah matiin, tidur.
jam 10 besok bangun pagi.